Baik, di sini kedatangan kami ingin mewawancarai Opung, panggil Opung aja. Iya. Sebelum kami wawancarai, kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lisdayani Shimamura dan rekan saya Andi Stanggar. di masih lain, Putri Sritonga, dan sebagai dokumentasi Tipo Simanjuntak. Baik, di sini kami ingin bertanya kepada Opung. Pertanyaan yang pertama itu adalah apakah Opung dalam keseharian Opung pernah merasakan kesepian? Padahal kan Opung itu di sini kan ramai tempatnya. Apa dalam hati Opung itu rasanya sepi? Pernah nggak gitu kan? Bisa Opung ceritakan? Iya. Gini, aku kadang kan kesepian kalau sudah malam. Tidurlah aku. Ada temanku dulu di sini. Sendirian. Terus gini aku. Terus sakit aku. Mati mendadak aku. Siapa yang menengok aku gitu aja? Berarti Opung kesepian di rumah. Iya, di rumah lah. Kalau di rumahnya aku kesepian. Kalau sudah udah bangun pagi, ya mengajak kawan lah, entah jalan olahraga, santai-santai gitu aja. Ngomong-ngomong di sana kumpul. Udah. Kalau sudah malamnya kesepian lah. Terus datanglah pikiran, aku sendirian di sini. Kalau sakit, karena udah pernah sakit sendiri kan. Kalau mati aku, gak ada yang menanya aku. Untunglah ada kawanku lansia. Kalau tertutup rumah kan, di mananya teman kami ini? Kok nggak nampak? Barulah orang itu datang kan. Kalau malamnya itu aku ketakutannya. Apalagi kayak gempa kemarin. Kalau mati aku, gak ada anakku di sini, gak ada yang menengok aku. Gila kali lah. Nanti sampai tuanya aku kayak gini, gak ada temanku di rumah, gitu aja. Tahu-tahu sekarang sudah ada mahasiswa, aku udah lebih senang. Berarti Opung di sini tinggal dengan mahasiswa. Iya, anak datang tadi. Kita berapa minggu lagi di sini kan? Itulah, kadang senang, kadang susah gitulah. Hidup ini memang gitu. Kadang sepi, kadang senang, gembira, ke tempat kawan. Karena berlalunya bilang lah. Jadi semua yang kita ada pun kita gajian, gak cukup itu. Tapi kita harus berpikir bijaksana, mencari supaya anak-anak itu bisa sekolah, bisa dia aman di sekolahnya, pikirannya. Jadi kita orang tua yang mengeluh, mencari kemana-mana. Nggak mana dikasih tahu sama anak-anak itu. Pokoknya kita sama suami kerjasama, carilah. Nanti entah berapa hari lagi nanti aku bayar pun ada nanti uangku bisa. Cari kemana lagi? Tidur satu malam, kalau nggak berdoa, kalau nggak minta tolong kita sama Tuhan, nggak dapat. Udah apanya itu, kesana ya, minta pinjam lawannya, minta 200.000 pun, biar ada nanti yang kos anak-anakku bersekolah. Ada kasih. Aku udah senang kali di situ, senang. Aduh, makasih Tuhan. Kau tunjukkannya jalan, kau tunjukkannya orang-orang baik menolong aku gitu aja. Sampai meninggallah dia. Aduh, sakit kali. Gak ada lagi gajinya. Tinggallah aku pensiun janda 36%-nya gaji aku ditinggalkan. Aduh, kayak gini rupanya gajinya, uangnya. Padahal anak-anak masih sekolah semua. Itulah kali dia tadinya kayak dia lari. Jadi kan segininya rupanya tinggalkan Allah maafkan. Ada masih sekolah sama Yesus. Tolonglah aku, itu aja lah. Tolonglah aku Tuhan. Tolong aku Tuhan bisa di sekolah. Diantar sama sekolah. Diantar ya. Iya, di Nomensen. Orang itu di Katolik diantar lah. Orang itu sekolah di rumah punya. Nggak ngontrak rumah, memang cuma hanya belanja, ongkos-ongkos, uang kuliahnya, semualah.
kayak kalian lah dibelanjai orang tua semua. Kayak gitulah aku dulu sama anak. Yang kurang yang tinggal 50 penuangnya aku cari, aku kirimkan. Gereja kalian ya harus gereja berdoa supaya sehat gitu. Jadi udah tamatlah semua. Tak usah nanti diceritakan yang paling pahitnya. Sepahitnya itu udah tahu lah kalian itu semua. Kalau udah menetes air mata pasti ingat yang paling pahit. Itulah kan. Sampai lah orang ini udah tamat kerja. Ma, kemana lah aku kerja? Kalian sabar. Ada yang sempat di sini kerja. Aduh, kurang mencukupi. Pergi lagi ke Batam. Udah di situ lah orang itu. Terus menikah lah. Apalagi lagi pahopu. Pergi aku lagi ke sana menjaga pahopu. Udah itu kawin lagi di sana. Jalani semua. Cuma gajiku yang 1.200.000 ini ku pergunakan sampai sekarang. Jadi utang harus dibikin. Jadi hari-hari semua berlalunya semua. Ada waktunya. Ada waktu yang paling indah. Susah, senang, lewat. Datang lagi susah, datang lagi senang, gitu. Gitulah hidup. Jadi kalian pun nanti kayak gitu. Kalau udah dikasih Tuhan lagi rezeki, cita-cita kalian nanti apa, dapat yang kalian cita-citakan sampai hari tua kalian nanti ya susah senang datang nih. Jangan terus kita apa medili kita apapun yang kita pikirkan tanpa satu Tuhan. Pasti Dia yang menolong. Itulah aku jalani hidup sampai anak 3 tahun. Entah berapa ke tahun depan nggak tahu lagi aku bagaimana. Hanya Tuhan yang tahu. Baru kali ini ada ya pun mahasiswa di sini. Hah? Baru kali ini ada mahasiswa di sini ya pun. Yang baru-baru apa? Yang tahun apa? Sebelumnya juga ada. Tahun 2008 sudah ada sih mahasiswa 6 orang. Itulah kawanku dulu. Sampai tamat orang itu. Itulah dulu kawanku baru-baru meninggal bapaknya orang ini kan. Kalau aku nggak ditengok nih ya, gimana mama ini ya katanya. Padahal aku yang udah nangis-nangisnya aku di kamar karena mengingat apa ini semua gajiku tak ada lagi. Mak tua. Apaan mak tua? Oh iya aku tidur ya. Makanlah dulu mak tua, makanlah dulu. Oh iya aku bilang. Makanlah dulu mak tua. Oh, di situ aku udah senang. Ada yang nanya aku kan, karena aku terus sendiri. Sudah 15 tahun aku sendiri terus kan. Ya yang hari itu adanya kawan mahasiswa 6 orang. Sampai tamat orang itu dari sini. Jadi anaknya yang nggak pernah tinggal sama aku 15 tahun. Tapi kalau mahasiswa sudah biasa sama kawanku di sini. Iyalah. Baik, terima kasih atas jawabannya Opung. Baik, di sini kami akan memberikan sedikit mengenai tentang bimbingan konseling, tentang mengenai masalah yang sudah Opung berikan kepada kami. Tadi yang pertama kami bertanya apakah Opung pernah merasakan kesepian, dan ternyata Opung menjawab Opung pernah merasa kesepian. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit bimbingan konseling tentang jawaban Opung tadi merasa kesepian. Jadi kami memberikan masukan ataupun bimbingan. Jika Opung merasa kesepian di tempat ini, lebih baiknya Opung seperti menelpon keluarga ataupun pergi ke tempat tetangga, atau alangkah lebih baiknya lagi jika Opung berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab. Mungkin menurut kami itu adalah hal yang merupakan yang Tuhan rindukan. Apalagi di masa saat ini Opung memasuki masa lanjut usia, di mana disinilah kerap yang lansia merasa, kemungkinan tidak semuanya lansia merasa takut akan usianya, tapi disinilah para lansia untuk
terus berpegang teguh kepada Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan jika dirinya merasa kesepian. Seperti itu Opung. Jadi kemudian tadi Opung berkata bahwasanya Opung tidak menderita penyakit apapun, tapi lansia kan kerap mengalami penyakit kolesterol, dan itu yang sedang Opung alami kan, walaupun itu tidak kerap sering dialami, hanya saja beberapa waktu, iya, kalau Opung memakan makanan yang berlebihan. Jadi disinilah kami memberikan konseling kepada Opung agar tidak memakan makanan yang terlalu berlebihan, karena itu akan menyebabkan kolesterol kan Opung. Jadi kami menganjurkan agar Opung selalu makan yang memang sudah menjadi kadarnya gitu, seperti makan buah-buahan, seperti itu kan teman-teman. Iya, olahraga gitu, atau ada kegiatan di puskesmas seperti senam lansia. Nah itu juga merupakan salah satu untuk meningkatkan kesehatan Opung. Nah seperti itu. Kemudian tadi juga Opung sudah menceritakan tentang keluh kesah Opung, tentang bagaimana mencari ataupun membiayai anak-anak Opung yang di Siantar. Nah benar kata Opung yang tadi Opung ceritakan kepada kami, bahwasanya semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Segala proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita itu merupakan salah satu pencobaan yang benar-benar bisa kita lewati. Segala pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah Tuhan rancang, bahwasanya kita bisa melewati itu semua. Tidak mungkin Tuhan memberikan pencobaan kepada manusia ketika itu tidak bisa kita lewati. Segala pencobaan yang Tuhan berikan bisa kita lewati, karena Tuhan sudah memberikan ataupun sudah merancang lebih dahulu sebelum Dia memberikan kepada manusia. Jadi bisa ditambahkan tentang keluh kesah. Selanjutnya kepada rekan saya. Ya, tentang keluh kesah Opung tadi langsung, karena Opung bilang tadi memikirkan dengan apa tadi? Masalah biaya untuk anak-anak bilang tadi kan benar yang dibilang teman kami, karena semua yang Tuhan berikan itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita berpikir bagaimana anakku di sana, bagaimana dia, apakah dia sudah makan. Yang pastinya kan Pung, kayak kami seperti jauh dari orang tua, kami juga bisa Pung menjaga diri, menjaga kesehatan kami Pung. Walaupun keadaan kami sebenarnya kurang sehat, tapi kami bilang sama orang tua kami baik-baik saja. Karena kami juga, kalau kami mengatakan kami sakit, pasti orang tua yang di kampung juga pikirannya sama kami. Jadi kayak menambah beban, jadi gitu kan Pung. Sehingga kami pun seperti berbohong begitu lah Pung. Walaupun kami kurang sehat, tapi kami katakan kepada orang tua kami sehat, agar orang tua yang di kampung tidak memikirkan kami yang di sini. Mungkin anak Opung juga di sana seperti itulah Pung. Iya. Jadi seperti yang Opung bilang tadi, banyak pikiran yang Opung pikirkan tentang anak. Seperti itu Pung. Jadi mungkin seperti masa-masa sekarang kan Opung banyak penyakit atau segala macam. Musim-musim sekarang gitulah Pung, ada musim panas atau cuacanya nggak baik, kita mungkin mengalami kayak rada-rada sakit kepala atau segala macam dengan Pung. Jadi di sini Pung untuk Opung terkhusus, marilah Opung jaga kesehatan dengan cara olahraga, makan makanan yang sehat, dengan cara bisa Pung nggak harus digoreng-goreng Pung, bisa juga direbus gitu ya kan Pung. Karena udah ada kan mahasiswa yang Opung bilang, bisalah mereka yang menghidangkan masakan untuk Opung gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain. Maaf mengganggu waktunya ya Opung. Ini kami mau membuat bahan konseling yang untuk lanjut usia. Betul lah. Umur Opung udah berapa tahun? 64. Mohon maaf, nama Opung sebelumnya siapa Pung?
Saula Tambunan. Saula Tambunan. Oh, Tambunan sama si lain sama nggak sih, Pung? Iya. Enggak. Aku baru si lain. Oh, Hmm. Matpariban lah kita. Oh iya, Bu. Nah, bisa manggil Lamboro sama aku. Oh, Lemburu ya. Hmm. Ini Bung samanya pertanyaannya kayak yang seperti tadi. Opung tadi. Yang pertama, pernahnya Opung merasakan di keseharian Opung itu merasa sepi atau karena mungkin karena anak-anak udah jauh atau bahkan kayak tinggal sendiri gitu? Memang kebetulan nggak pernah sendiri aku dari mulai menikah, ya kan? Hmm. Karena anak-anak ada tinggal di sini yang sebelah rumah ini. Iya. Berkurang. Yang berumah tangga udah 4 tahun kecil. Berarti masih lengkap juga sama Iya, suami. terus ada yang tinggal yang paling bungsu laki-laki. Nah, baru yang belakangan ini terakhir ini pulang lagi kakaknya buruku kanan dari rantauan. Karena COVID kemarin suruh pulang lah. Kebetulan belum menikah yang gue. Berarti nggak pernah Opung kayak merasa Iya, kesepian kalau gitu ya, itu Bung? enggak. Terus yang kedua Opung, adanya penyakit Opung yang serius atau mungkin kayak penyakit yang sering kambuh Opung alami? Iya, kalau nanya aku kan ke rumah sakit gitu, aku keluhanku lambung. Oh, lambung. Iya, Jadi itu harus check up-nya Opung Terus setiap bulan atau gimana? kakiku ini sakit dari sini ke sini. Gitu. Itu sakit apa Sakitnya namanya? kebetulan karena berapa bulan masih ini perasakan kan, kayak mungkin perasaan karena diperiksa apa itu apa namanya itu samurat adalah sedikit 6,4 gitu. Ada kan, periksakan mungkin itu. Jadi harus Wajar. check up lo Opung gitu setiap Iya. bulan ya? Pergi ke puskes gitu. Oh, terus yang selanjutnya Opung, pernah Opung kayak merasa gelisah atau semacamnya gitu, misalkan kayak takut kematian juga karena udah tua, kalau misalnya itu? Pernah ya itu pernah, tapi ya diserahkan sama Tuhan gitu, pasrah gitulah sama Tuhan apa yang terjadi. Kalau bisa Tuhan saya masih senang panjang umur Mau lihat karena anak masih cucu perlu lagi. untuk anak-anakku gitu. Besar kebetulan. Iya. Belum selamat. Terus yang ini Pung, sama kayak yang tadi juga, pernah nggak Opung marah sama anak-anak Opung atau cucu Opung kalau kayak melakukan kesalahan? Ya pernah juga gitu, seperti naik tensi ya kan, tapi ya bisa juga kita nasihati lah gitu. Sempat naik tensi seperti itu. Bisa Opung ceritakan kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga membuat Opung Kayak merasa kesal marah gitu. gitu. Kalau misalnya itu anak yang di sini ya di rumah ini, kalau misalnya kita bilangi kan, mungkin bagi dia sudah benar yang dirasakan itu kan. Jadi kita marahi kan, itu dia nggak terima kan. Jadi menurut saya belum apa gitulah, nggak tepat di hati saya gitu. Jadi saya marah, nggak terima dia, akhirnya kayak berdebat. Ya tapi saya apa juga hatiku gitu di apa namanya, kita apa ya nggak dendam lah namanya anak ya kan, nasihati lah gitu. Terus yang selanjutnya itu Pung, pernah Opung merasa kayak nggak dihargai keluarga gitu? Atau Iya. kayak nggak merasa nggak diperhatikan? Iya memang diperhatikan, tapi namanya hidup ini ya serba kurang gitu karena memikirkan anak-anak gitu ya kan, yang kurang gitu. Kita bilang begini, cuman ya biaya untuk anak apa ya, nah dia ada nggak terima karena ditolong sekali gitu, nggak mau melanjutkan lagi kayak gitu, ya terpaksa kecewa kali lah gitu. Seperti anak dan pulang ini kan yang dari Jakarta yang perempuan paling tua, nah itu kan dia kuliah terus meninggal udah bapaknya kan kemarin. Sempat mau berhenti gitu, terus ku lanjutkan lah selama 3 semester lagi. Kebetulan semester 4 dia ditinggalkan kan, tinggal bapaknya, udah meninggal bapaknya. Padahal bapaknya yang gajian kan, saya nggak di rumahnya kan, paling nggak ternak berapa nggak sanggup gitu loh.
Terus anak ini udah menyusun lah gitu kan. Kebetulan beruntun sama adiknya kuliah gitu kan, karena dia ngambil kerja gitu kan, jadi dia ketemu bagian kesehatan dua-dua kan perempuan itu. Terus udahlah, yang di Jakarta banyak biaya, itu aja aku berhentikan, aku selamatkanlah satu. Kebetulan kesehatan dua-dua kan sama kuliahnya itu. Bapaknya udah pergi kan, itu pun kan kepala-pala 3 semester lagi kan, tadi sekarang nggak tinggal. Pokoknya nggak sanggup lah, udah sama-sama mau skripsi gitu kan, mau menyusul, yang satu mau skripsi. Aku berhentikan lagi tuh, aku suruh transfer ke apa kan, ke sini, ke Medan dari Jakarta karena banyak apanya kan biaya. Udahlah ke Medan aja. Bagaimana lama aku meninggalkannya, karena di sana nilainya A dengan B. Kalau di Medan nanti C-nya itu, begitulah cerita dia. Maka sempat saya parah-parah, rupanya langsung putus lah di tengah jalan. Itulah yang menyusul-nyusul itu dia pernah berhenti. Nggak sakit gitulah ya, sakit sebentar tapi bisa diobati dia gitu, karena dia bagian obat kan, farmasi. Jadi dia kesulitan lagi itu yang fotonya itu kerjanya itu dia rumah sakit sakit Batam. Berapa anak opung ibu? 5. Iya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Putus setelah sekolah kakaknya itu lah. Kesehatan banyak biaya. Iya, satu diselamatkan karena dia di Medan hari itu, yang satu Jakarta, yang Jakarta juga ada biaya yang kesehatan hanya 1 kamar kan berapa juta. Dia banyak kan. Jadi namanya lah punya 1 lemari gitu. Kayaknya kalau dia nyewa kamar gitu mau bersama-sama kawannya nggak muat lah lemari-lemari itu. Opung di sini tinggal bersama siapa? Itulah anak yang dua itu, perempuan dan laki-laki. Jadi kebetulan kan itu kan 5 kan, 3 laki-laki kan, 2 perempuan. Jadi perempuan ini dari bidang kesehatan, yang satu terus sekolah ya kan, udah menyusul. Terus yang 3 ini berumah tangga, anak laki-laki yang paling tua yang samping ini. Dari situ cucu keempat. Baru yang kedua ini lulus lah, dia ngambil tentara kan. Tapi yang adiknya yang paling kecil ini, karena dia agak lebih tinggi, dijanjikan bapaknya sebelum meninggal harus dia pengganti profesinya. Rupanya abangnya yang Jadi gitu ya. Itulah rahasia Tuhan, nggak tahu kan. Jadi yang kecil ini jadi kecewa gitu, kebetulan karena sudah habis waktu sama dari ke kakaknya abangnya itu, sama dia nggak ada lagi uangku. Dia tuntut lah itu sama kakaknya ini, sama abang-abangnya gitu lah kan. Aku kalian udah menghabisi uang, nggak bisa bantu hidupku, padahal aku beginilah, jadi nggak jadi cita-cita aku. Jadi testing ku kasih tapi waktu nggak nyampe gitu. Pokoknya habis lagi, jadi nggak dapat dia sampai 4 kali testing. Sakit lah, sudah 7 tahun. Dia emang benar-benar harus ke sana ya, Bu, nggak mau yang ke tempat yang lain. Nggak mau dia, karena dia bilang itu satu-satunya cita-citaku. Rupanya bangnya yang dapat gitu. Jadi udah lewat umur lah, kan? Batasnya kan 22 tahun. Jadi nggak bisa lagi dia yang kuliah apa segala macam, memang dia nggak mau. Seandainya pun bertanggung jawab gitu kan, bikin kampus gini, rupanya dia nggak mau aku makanya itu cita-cita. Akhirnya dia diam gitu, nggak bisa tidur. Kata dia, lu nggak bisa tidur, cuman ya pikirku, aku pikir biasa-biasa aja. Udah terasa kayak gitu, udah diam-diam, kelama gitu.
ini kan setelah dilaporkan orang kan begini kata orang terus itu aku cari dia dapat apa karena dia dua gitu kan dia bilang ini gitu dan terus apa lah Jadi kayak semacam kejiwaan jadi ku bawa dia sudah 7 tahun berubah gitu yang rutinnya setahun itu nggak mau dia masih melawan terapi gitu atau gimana Bu? iya ini terapinya sempat di rumah sakit tapi karena lama banyak orang itu nggak mau dia banyak orang kan di rumah sakit kan mau 1 hari ya Iya. bosan lagi jadi berapa tahun ini memang teratur nyobatnya gitu lah makanya nggak pernah pergi dia di rumah aja selama berapa tahun itu hanya yang sebentar itu yang pergi lari gitu gitu paling kayak Eda tadi ya lain-lain penderitaan Iya, kan. beda-beda ya Bu, berbeda beda orangnya. iya dia pun memang sedih juga kan yang diceritakan itu tadi sampai netes juga air mata tapi lebih berat juga yang lain beda-beda kan Iya, yang iya. menderitakan seperti itu jadi mahasiswa adanya di sini 3 orang Oh ada juga. iya perempuan Hmm. 2 di sini 1 di kamar belakang sana Ada juga yang bantu-bantu opung berarti ya. iya. Karena lebih sebelum orang ini pun sudah banyak 11 orang mahasiswa itu di sini waktu hidup bapak. Iya, semuanya kebetulan baik-baik. Nah, ada yang berapa orang udah sampai tamat, nah kan, sampai sudah, baru yang ada yang apa pindah setelah udah pindah itu bapak, udah terus tahun lagi pindah orang itu kebetulan karena listriknya nggak apa-apa. Karena listrik itu pak yang 450 lampu kami hari itu harus kami kan, nah jadi nggak cukup nggak bisa lampu masak itu lah. Jadi udah itu aku bikinlah 900 sekarang. 900 watt juga nggak bisa. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Itulah rahasia PLN kita nggak tahu kan. Kenapa 900 pun nggak cukup memasak? Kebetulan kami pasang magicom gitu kan. Bukan magicom satu lagi, udah mati. Balik listriknya. Kalau dulu 450-an kan, kalau 2 magicom bisanya. Tapi nggak tahu kulkas memang belum ada itu. Sekarang kulkasnya ada kan, nanti beli ya anak-anak gitu pak. Kalau aku kurang apanya aku hari itu terima karena nanti biar jangan harus itu apa balik-balik. Rupanya setelah udah aku dibeli anak-anak pun itu kulkas itu kan, ya gitu juga nya dimatiin pun gitunya balik lagi harusnya. Iya, Pung. Memang gitu lagi gitu banyak Iya, kesan banyak. gitu. Terus ini ada yang terakhir Pung, adanya yang pengen Opung sampaikan ke kami kalau misalnya kan Opung udah lanjut usia ini. Terus nanti kalian kayak gini-gini. Kayak masukan gitu. Masukan Pada terus. bagi Iya. mahasiswa. Itulah ya kalau yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan lah kalian berhasil gitu ya. Amin. Berhasil jadi anak yang dibanggakan orang tua gitu kan. Senang orang tua gitu yang walaupun seperti saya di kampung kan ada yang memang yang sanggup gitu kan, yang nggak pala mengeluhkan seperti saya tadi kan sampai putus sekolah gitu kan. Ya kan beda-beda ya Iya. rezeki orang tua kan. Nah, terus beda-beda juga nasib anak-anak kan. Nah, itulah mudah-mudahan lah Tuhan gitu nanti setelah sudah kalian nanti tamat gitu kan, udah lulus terus udah kerja gitu ya, berhasil sukses gitu biar bangga orang tua. Seperti begitu juga nanti mahasiswa yang di rumah kami gitu ya kan, sama-sama kalian gitu nanti udah lulus orang itu ya saya pun bangga walaupun orang itu di mana nanti yang senang tinggal walaupun nggak sampai tamat dari sini aku nggak memaksa gitulah kan ya kan. Kalau senang orang itu di luar pindah dari sini, kalau aku tetap baik-baiknya aku bikinlah seperti anakku mereka ya terus terang karena aku ingat anak-anakku kalau pergi merantau gitu kan, kalau dibenci sama yang punya rumah karena ngekosnya dia ya kan, macam mana hati kita orang tua ya kan. Nah, jadi kalau saya kalau bisa mereka pun begitu sama saya, dia nggak orang tua itu dihargai. Bukan pun mesti kusuruh nyuci, bukan mesti kusuruh dia ngepel. Kalau di pel rumah ini terima kasih, kalau nggak dipel ya bagaimana lah kan. Gitu karena dia pun kan yang kuliahnya ya kan, yang kuliahnya dia
dia diberangkatkan orang tuanya, bukan mesti kita suruh dia nyuci pakaian kita atau kita suruh dia memasak nasi kita atau ikan kita gitu kan. Walaupun padahal dia ngekos di sini kan harus percaya orang tuanya sama kita ya. Saya pun begitulah sama mereka, seperti itu enggak anak-anakku. Jadi kalau bisa ya mahasiswa yang di rumah yang tinggal yang 3 ini pun yang nggak pelakor tuanya kan, yang melahirkan yang di kampung, ya kan. Tapi kan lebih banyak mereka di depanku di sini, dihargailah aku sebagai orang tua di sini yang iya induk semangat gitu, itu aja. Baik orang itu belajar, kalau taman aku pun bangga, nggak hanya orang tua yang bangga, aku pun bangga kali, ya. Iya kayak gitu, kalau udah sukses dia nanti seperti itu. Jadi kalian pun begitu ya. Iya. Semester berapa Bu yang Tuhan tinggal? memberkati. Apa? Semester Orang berapa? ini semester 3 baru semester 1. Satu orang semester 1 semester 3 2. Iya. Berarti Pung bimbingan untuk yang seperti yang Pung bilang tadi tentang takut akan kematian, seperti itu tadi Pung. Ya takut akan kematian itu ya kita bilang takut tapi tapi ya nggak bisa kita kita berserah sama Tuhan ya, nggak bisa kita bilang takut jadi apa mati teman, nggak bisa kita bilang gitu kan, Tuhannya yang tahu. Jadi Pung tentang kematian tadi memang betul Pung, hidup dan mati hanya di tangan Tuhan. Sekarang kita hanya berserah. Berserah ke Tuhan. Tapi kan Pung di hidup seseorang itu berbeda. Iya. Jolo mangoli manyan anak kon asa yalak Tuhan ya. Mungkin seperti itulah Ada iya. seperti Lagi itu. orang batak dulu sama lagi Hmm. halak batak kana Pung akala na dua saya nanggo ikut jolo mangoli sudiaka geleng non jolo ibere ka pahopuna asa sonang rohana soni mate Pung. Apalagi molo dangarang dope na mangoli manang na muli pasti juk do rohani na tua adiga do nang muli anak kon pasti songani da tepo syukur rohani ba adiga do muli anak nibon tepo. Mungkin kayak gitu Pung bilang tadi, tidak takut akan kematian, tapi kalau bisa panjang umur. Seperti itu. Dan di bagian kesehatan tadi Pung bilang penyakit asam lambung. Iya. Mungkin asam lambung ini seperti Karena telat makan. iya telat makan. Iya nya, Iya. karena telat makan karena pikiran. Iya banyak pikiran. Iya, Iya. karena macam yang bilang itu tadi, maunya kita kan kadang berdoa di tempat tidur itu nangis. Iya. Itu Pung kalau tentang kesehatan ini kan Pung, apalagi lambung ya haruslah kita tetap rajin teratur makan gitu. Enggaknya harus enak-enak makanan kita Pung, enggaknya harus banyak-banyak gitu ya kan. Yang penting jangan sampai kosong Iya, perut mengisak ini. perut, iya memang. Karena Pung kalau udah aku pun Pung sakit lambungnya tapi gitulah Pung. Jangan sampai kosong perut kita ini. Kalau lapar contohnya apa yang ada itulah kita makan. Kayak aku kan Pung harus adanya stok di kamar gitu ya kan Pung. Iya. Snack gitu, entah Iya, kue-kue. sambil belajar Iya Pung. makan. Makanya harusnya banyak-banyak yang mau kita makan. Yang Iya. penting terisi lah perut kita Pung. Entah telur pokok udah saya karena nah Iya. mau segitu pun yang penting jangan sampai kosong perut kita ini. Karena kalau udah kambuh nanti Pung aduh nggak Iya, bisa lagi terkendalikan Pung. Mengobati susah, Iya, Pung. mengobatinya susah kali tapi membuat sakit yang gampangan. Itulah kita ini. Penyakit yang dibuat-buat seperti itulah ya kan Pung. Baru tadi tentang apa tadi? Apakah Pung pernah memarahi anak Pung? Tentang memarahi gitu ya kan Pung. Memang semua orang tua memberikan yang terbaiknya untuk Iya. anak-anaknya. Walaupun anak-anak ini tidak mengerti tujuan dari dinasehati orang tua ini. Mungkin kita juga sebagai seorang anak gitu ya kan, mungkin kita kayak merasa, ih mama inilah aku udah besar loh mak, gak usah segini-gini. Mungkin kayak gitulah prinsip dari seorang anak. Tapi di balik itu orang tua memberikan yang terbaiknya kepada anak-anaknya. Tapi kadang anak ini nggak terima atau keras kepala gitu kan Pung. Mungkin jadi lari jalur gitulah, udah nasihati tapi nggak didengarkan. Mungkin adalah salah nyimpang gitu ya kan Pung. Dan nasihati jangan ke situ, jangan. Ternyata jadi ke situlah. Itulah yang dibilangkan kayak merasa anak ini benar gitu. Iya. Dan di BGB nasihat nih tua-tua anak Sony mati Pung. Mungkin ada yang mau sampaikan teman-teman gitu. Baik, saya akan menambahi sedikit dari teman saya yang mengenai tentang kesehatan.
Tadi opung sudah menceritakan tentang penyakit opung yang opung derita, yaitu penyakit lambung. Jadi kami di sini kan opung ingin memberikan saran. Jadi maunya opung jangan telat makan gitu. Jadi kalau makan pagi jangan di atas jam 10 gitu. Pokoknya jam 7 ataupun jam udah bisa lah makan gitu ataupun sarapan. Apalagi kan ada tadi mahasiswa, tadi opung tinggal dengan mahasiswa. Jadi bisalah opung minta bantuan kepada mereka agar tepat menyediakan makanan gitu. Kemudian opung tadi bercerita juga pernah di Otman ya kan Pung karena penyakit ini. Nah kami juga memberikan masukan agar opung tidak malas untuk minum obat. Kami berharap agar penyakit yang opung derita saat ini tidak kambuh lagi. Kami sangat berharap sekali biar opung panjang umur, sehat selalu seperti itu opung. Ikutnya opung apa lansia Iya itu itu. yang bertanding itu ikut bertanding pun ikut kemarin di Tarung sama bupati gitu yang apa. Di gereja opung ada gitu opung kayak khusus pelayanan untuk lansia. Enggak Nggak ada ya? enggak ada. Karena opung di mana gereja? Gereja Katolik yang di Gereja Katolik. itu yang dekat GPD apa GKLI. GKLI. Oh, kenapa opung nggak ada di situ pelayanan khusus untuk Enggak lansia? tahu. Apa kurang Apa bimbingan karena gitu Bu? apa karena lansianya yang sedikit? Berapa lansia di sana? Dari gereja itu hanya kami berdua Oh, berdua. sama tiga. Oh, bertiga. Oh. Iya sama Pungari sama. Mungkin nggak ada pelayanan di gereja itu karena sedikit lansianya mungkin ya. Nah, kemudian kebetulan berapa orang yang tua? Paling kan 5 orang. Tapi juga orang jauh-jauh. Jadi kalau di puskesmas gitu pun ada nggak khusus pelayanan Iya. lansia? Sekali bulan. Kayak seperti kegiatan senam bukan? Bukan dia. Oh. Ada. Jadi opung sering mengikuti kegiatan itu? Sering. Oh. Udah terdaftar kami gitu udah Hmm. malah kami datang. Tanggal 17 itu kan yang di lapangan kami itu. Oh, ya. Yang kemarin yang banyak sawer-sawer gitu. Kan gitu. Ada lagi saran? Mungkin Ada lagi saran? Ada lagi saran tip? Kamu nambah tip? Puji Tuhan lah kalau opung mengikuti kegiatan senam itu karena itu juga merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesehatan opung gitu. Karena kalau berdiam aja di rumah kan apa Suntuk juga, juga, suntuk pikiran juga. gitu. Iya. Itulah makanya pun saya pun pergi ke tempat Ele itu kalau misalnya ada yang apa di hati gitu kan bertukar pikiran Iya benar-benar. seperti itu. Terus kayak tadi kayak keluh kesah Kalau mengenai iya. anak opung itu ya udah kayak berpengharapan ke Tuhan aja lah gitu ya. Bu. Iya. Nggak usah terlalu dipikirin. Iya. Kalau bisa juga pagi-pagi kan opung. Misalnya matahari pagi itu bagus untuk Dijemur. lansia. Jam Dulu 10. saya terus langsung ke situ karena kebetulan kita nanami bunga kan sangat beruntung bagi saya kayak gitu lah. Kebetulan karena bagus-bagus saya urus pagi-pagi kayak gitu kan. Sambil kemarin ternak kan sekarang nggak begini lagi ternak kan anak itu serahkan sama anak gitu. Dulu kan aku buat ternak sambil akhirnya sama babi gitu kan. Sambil duluan di sini aku sambil olahraga gitu kan. Napakan bunga, atau nyiram-nyiram, rumput-rumput itu sebentar. Udah senang hatiku di situ 1 jam, baru saya ke belakang. Gitu. Itu memang kambuhnya makku. Duluan ku kerjakan itu, baru diriku. Nah itu aja kesalahan. Makanya aku terangkan kemarin sama dokter, aduh Bu, kurang minum juga katanya. Iya. Hari itu nggak ada pula yang bikin apa namanya. Kalau dibilang udah harus gitu memperhatikan aku bikin air minum gitu kan atau teh manis, tapi kebetulan karena ada pulang anak gadis yang ini kakak ini, jadi aku suruh bikin dulu teh manis ya, aku bilang udah capek aku bikin dulu air putihku ke depan. Nah udah lumayan lah, nggak kepala sakit kali lagi seperti dulu
Kalau dulu kan bentar-bentar udah pergi saya ke puskes, udah sampai Otmame, udah saya bawa kompos dari belakang ya kan, saya bawa ke depan gitu sampai kita nggak ingat semangat. Ini ngapakan bunga ini, kebetulan cantik-cantik gitu ya. Iya, dikali diposting yang iya terus ditawar orang. Memang lagi viral Iya. bunga. Sebelum waktu musim bunga yang belakangan ini yang Covid itu, memang kebetulan udah ada yang beli bunga itu. Oh. Iya, sampai sekarang aja nggak musim lagi gitu lah kan. Jadi- Kalau pas musimnya lagi kewalahan juga Sampai lupa kita. makannya pun ya. Iya, sampai kadang-kadang kan ku letakkan nasi gitu, orang udah datang gitu, cantik kali bunga merah cantik. Iya, kok cantik, ya udah angkat aja. Saya bilang gitu, bisa apa hanya diangkat begitu aja katanya. Kalau nggak, ya tinggalkan aja di situ. Capeknya kayak gitulah kan berseluruh, benar-benar dibelinya. Iya, kalau itu memang iya. Dulu kan bapak Sinaga ini kan, ini yang diam. Dulu kan di kampus, dia yang apa, kepala sapam di sana. Sapam gitu, dia dari pensiunan tentara. Kebetulan rektor Siombing hari itu. Oh, iya, Jadi, rektor Siombing sangat sayang sama bapak ini karena bapak kebetulan baik, itulah. Jadi di sana 3 tahun di kampus kemarin, begitu berdirinya di kampus kan kemarin di sini, dia dipanggil ke sana pengamanan selama 3 tahun. Jadi kalau kenangan dari Bapak Sinaga mahasiswa itu memang ya sudah saya dengar. Menceritakan Bapak Sinaga ini sangat baik daripada sapam yang lain. Sampai ceritanya ngomong-ngomong di rumah rektor kemarin sebelum meninggal Pak Hombing rektor, kalau bisa saya seperti Pak Sinaga dulu meninggal. Bapak ini kata istri, iya kan? Berseluruh datang apa iyalah tenang. Jadi anak-anak yang ditinggalkan Pak masa gak dipikir begitu repot sedang apanya kata mau uang keperluan kuliah gitu. Iya memang, tapi maksud saya waktu meninggalnya ibu yang sangat tenang Bapak itu mempertanggungjawabkan Tuhan, begitulah mengharap Tuhan katanya, karena dia itu ke gereja tadi pagi, dia sudah berkhotbah di dalam Pahamir, dia di gereja kami sudah berkhotbah, nggak ada tanda-tanda lah ceknya dia mau pergi di satu hari itu ya kan, berkhotbah. Terus di rumah ini pada waktu itu apa namanya itu Pungan Sinaga gitu, dia ketuanya. Jadi baru 5 tahun. Nah, dari mulai pembukaan sampai penutup, dia itu kan disuruh nanti cara pembukaan kan. Nah, dia disuruh berbicara, baru berdoa penutup, kata-kata nasihat tahun baru, udah dia buat. Begitu di gereja berkhotbah kan, ya kan? Nah, rupanya terus selesai gitu acara pertamiangan itu sama acara tembaru di rumah ini kan Bona tahun, dia pergi permisi ke belakang, masih penuh orang di sini. Pas sudah selesai acara tembarunya kan makan kue kan, bingung gitu, ketawa kan gitu kan, cara dia permisi dia diam ke belakang. Nah terus pas ada ibu mau ke kamar mandi, diginikan pintu mau masuk ibu ini, seperti ada orang di balik pintu gitu. Sayanya itu amangnya Jo anak tai Silson katanya mesahi tahu katanya kan. Dipanggil lah Silson pas main di situ kan, yang tentara tadi anak itu kan. Tapi dia masih baru tamat STM, belum tentara. Dipanggil, katanya bapak sakit di kamar mandi. Sakit terus dia, Pak, iya bapak sakit. Iya sakit, di sini sakit, terus di sini ku sakit gitu lah. Nggak tahu kenapa aku saya kadang berhenti, kadang nggak jantungnya. Kemarin terorer pada waktu jantungnya, maka tiba-tiba kan nggak ada tanda-tanda. Semua orang yang di gereja bilang terkejutlah semua kan, mendengar kabar. Meninggallah malam dan bawalah habis acara kembali tadi jam 7 sore. Semua memberangkatkan yang di rumah tadi ke rumah sakit kan. Ada utusan 5 orang, tapi semua boleh di rumah kan, ya kan? Karena belum ada pulang satu orang pun. Dia bilang ada di sini sakit,
bernapas di sini sakit gitu kan. Rupanya jantungnya sampai ke rumah sakit jam 8 tinggal hanya 1 jamnya di rumah sakit. Dimpus sudah. Berarti tahun baru. Tahun baru tanggal 13. Tanggal 13 tahun baru Januari gitu kan. Seperti itu dia. Jadi dia udah memberikan kata-kata nasihat dia apa kan. Di kampus pun seperti itu permisi dia sama mahasiswa. Katanya, Pak, kenapa Bapak belum pergi? Tapi open house di rumah rektor, Pak Ombing. Iya, tapi kan saya kan terakhir dari sini. Jadi dia penutupnya pulang. Semua dosen udah pergi ke sana. Saya aja begini. Kebetulan Sabtu. Ya kan? Hari pekan. Oh. Kan. Jadi aku dulu gini kan udah kulihat dosen semua dari sini, mahasiswa dari sini sebagian. Lihat adiknya pun di sini kebetulan Sapaman itu lagi adik kami kan. Mana bang mau kuliah? Dipikir dari sini apa? Ada kok tengok apa? Kenapa kok belum pulang? Kemana dia? Semua rusak. Oh itu namanya sendal bolong. Jadi aku bilang namanya sendal bolong. Katanya iya. Bentar aku jangan bolong bangnya itu kan nggak pernah aku dengar. Sendal bolong yang aku tahu. Tapi itu bukan dirusak orang, bukan dirusak Leticia. Ini bunga opung ini udah ciptaan Tuhan begitu, bolong-bolong. Bukan rusak itu bukan. Opung aja pun lucu melihatnya kok bisa begini ya. Jadi udah 3 bulan lagi, aku biarkan lagi kayak gitu kan, udah bagus. Ya sama orang ibu-ibu yang betul. Inang katanya, itu bersinar, anda sinar. Bunga inang yang di tiang ini mana? Udah ketebang. Hah? Aduh, di TV dia udah dibuat. Oh, udah apa keren sekarang bunga janda bolong. Aduh. Aku nggak ceritakan. Ya baru semalam aku nonton. Tiba-tiba rupanya, ya ampun. Kenapa ya mesti ku tebang karena sudah mau apa? Saya bilang. Jadinya aku lihat-lihat di bawah. Karena kebetulan rimbun ada bunga lain. Aku lihat. Yang ku tebang bukan sampai ke bawah pikirku. Oh masih ada ini anaknya. Pergilah saya belanja. Udah diambil orang. Yang ku tebang pun untung belum ku buang. Masih ku bikin di dekat-dekat apa itu ku campakkan. Jadi rupanya batangnya bisa daunnya udah layu dibikin matahari kan. Kan pagi ku tebang, siang sore baru datang orang jam 3. Udah sempat layu. Tapi batangnya mana katanya? Ada di situ, aku rasa situ. Berebut lah ngambil berebut lah orang itu benar. Macam mana rupanya bunga ini terus kayak mana kali lah ini pikirku. Belum serius aku kan. Alah orang ini dengan pikir. Masih kubiari. Rupanya besoknya datang pembeli. Kemarin ada sini jam 2. Udah ku tebang, udah begini. Kenapa ditebang? Katanya kan menjerilah orang itu. Aduh katanya. Iya masih ada ini. Marilah bu ku beli ini, marilah. Berapa ini bu katanya kan? Segini ya tinggal. Jadi gimana nih? Aku belum tahu. Nonton TV pun aku belum. Ibu-ibu itunya. Kan mahal begini keren sedang ini tren katanya gitu, tren. Enggak cantik berkuliah daunnya itu. Kayak apa aku bilang banyak tumbuh kayak gitu kayak apa saya bilang. Jadinya kan aku giniin. Terus aku bikin satu lagi di pot. Udah dibeli yang satu tadi yang pendek sebegini. Kan berapa. Udah aku tengok kawannya sendiri. Dia katanya gitu 20.000 lah aku bilang udah enggak mahal kali beratus-ratus. Jadinya pergilah aku ke tempat kebetulan dengan tubuh Sinaga. Ibu ini bersempe ada kuliah di situ kalau ikan arisan bu kayak gini ya. Nah di marilah kayak gini punya aku udah tebang karena aku nggak tahu gini terus dia itulah kakak aku tanya gimana lah kan kalau orang Palembang ya kasih lah tukar kita ya iya siap rupanya dikasihnya lah kan dikasih lah kita akan bagus dibeli orang malah 450 janda bolong itu orang bang yang beli dari tahun khusus berhenti mobilnya di situ aku duduk di sini dilihatnya di sini aku buat udah menjalan pakai tongkat gitu kan ada kata orang bu katanya selamat siang bu selamat siang pak oh iya padahal aja masih ada janda bolong ini ya katanya iya ibu jual oh iya senang kali aku mendengarnya pikir tuh berapa lah ini 200 lah sepot ya
karena sudah berapa daun gitu. Ini lagi 200, ini segini 50. Iya nggak kurang lebih banyak. Diambil ya. Dibawa sama koknya, digini-gini kan mamanya kan, dia, mak ulang tahunmu besok, ini Ya aku bawa ampun. mak sama mamanya, nanti habis uangmu nak. Begitu bilang mamanya. Enggak lah mak, jangan pikirkan itu, kalau uang itunya ya datang rezeki datang itu. Ini aku bawakan, suka mama, suka kali lah katanya. Ini adalah kalau mau. Kebetulan bunga apa itu, apa namanya, Aglonema Aceh. 3 macam mau dibawa. Aku kasih satu aja, bonus. Kali dia. Terus janda bolong itu, terus ada Aglonema Aceh itu, baru aku kasih 400 macam baru orang itu. Ikut pulang manajer orang itu lagi. Pikir apa tidak kenal aku lah sama orang itu. Itu ceritanya mengenai itu. Menghasilkan uang ya. Iya, sempat iya memang, tapi sekarang udah sunyilan. Karena udah nggak Musim lagi. Musim lagi. Tapi walaupun kayak gitu, semangatnya aku tetap tetap. Iya. Aku betulin kalau ada yang rusak, itu aku siram gitu. Seperti itu. Anggreknya harus sampai ke Pekanbaru bawa. Dibeli gitu. Aduh, bikin kalian dulu apa? Minum. Baiklah Opung, terima kasih banyak Iya. untuk waktunya dan untuk penjelasannya, karena Opung udah menceritakan Iya. tentang kisah Opung, tentang keluh kesah Opung, tentang penyakit Opung juga udah Opung ceritakan sama kami. Kami sangat bersyukur karena sudah diterima juga untuk berkunjung ke rumah ini. Kami berharap Opung tetap jaga kesehatan, jangan sampai telat makan, jangan makan yang pedas-pedas atau makan yang berdampak untuk penyakit Opung datang kembali gitu. Kami berdoa agar Opung tetap sehat, panjang umur, agar kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Keluarganya juga sehat ataupun cucu dan anak-anak Opung juga sehat dan sukses selalu. Kami juga berterima kasih atas pesan Opung untuk kami tadi karena menyatakan supaya kami menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Kami aminkan Opung. Amin. Terima kasih Opung. Iya, saya pun berterima kasih atas kedatangan kalian ya, sehat-sehat ya. Sama orang tua kita di kampung ya, Amin. keluarga di kampung sehat-sehat semua.